Raja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Apa yang menyertai penyakit, gangguan dada, nyesek, kemudian batuk, bisa menggunakan kencur, kemudian dikunyah, minum air hangat bangun tidur mau tidur, sehingga dengan tepat dia memberikan obat sasaran, obat tepat. Seorang susah tidur, maka ada beberapa hal yang bisa dikonsumsi, diantaranya satu ikat kangkung direbus dengan 1 gelas air sampai mendidih, saring minum setiap mau tidur satu. Ketepatan obat, bahkan ketepatan obat depresi yang melukai sampai kepada melukai terhadap organ, ibu bisa menggunakan biji teratai, kemudian disup, kemudian dimakan. Dapur Sehat Roja. Kesembuhan itu biidznillah, atau izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapur Sehat Roja. Kesembuhan itu biidznillah, atau izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Ikhwata Islam wa azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi menjelang siang yang berbahagia ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga, dan tentunya semoga Anda semua dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Bertemu lagi dalam program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat, bersama narasumber kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji Hafizahullah, yang akan menemani kita semua hingga 1 jam ke depannya. Alhamdulillah, Sensei sudah bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar ya? Alhamdulillah sehat ya. Barakallahu fiik. Nah, ikhwata Islam azakumullah, setelah penyampaian materi, silahkan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, kita kembali ke Sensei. Sensei, pembahasan di kesempatan ini mencegah dan mengatasi kolesterol tinggi dengan jus belimbing, jeruk nipis, dan madu. Bahan-bahannya diantaranya 200 gram belimbing manis, 50 cc air jeruk nipis, madu secukupnya, air 100 cc. Nah, berkaitan dengan kolesterol tinggi ini, Sensei, ini secara klasik disebabkan oleh apa dan gejalanya seperti apa? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin, para pemirsa dan peminat Roja dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia kepada kita, berikan kepada kita kesempatan kesehatan sehingga siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Taala. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, seluruh sahabatnya, dan para pengikut-pengikut yang selalu senantiasa mencintainya hingga yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu, ini pembahasan yang menarik, makanya dalam pembahasan seperti ini saya perlu mengenang kembali di mana peraturan pemerintah yang lampau menghasilkan banyak buku yang kemudian memberikan gambaran dan solusi tentang penyakit-penyakit yang sudah ada penelitian medisnya. Ya. Saya membawa sedikit buku di sini karena tentunya para tim penguji untuk ujian negara dulu, ya. Karena saya dulu termasuk salah satu dari tim penguji untuk ujian negara herbal, ya, tradisional, maka pastinya memiliki buku-buku yang didatangkan oleh pemerintah. Yang pertama saya bawa buku Formularium Obat Herbal Indonesia, asli Indonesia. Ini masih namanya obat herbal asli Indonesia, karena ini diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2011. Ya. Di halaman yang ke-8 di bab ketiga disebutkan tentang penggunaan obat herbal asli Indonesia. Diuraikan di sini yang pertama adalah obat herbal untuk
lipidemia atau untuk kolesterol. Di antaranya adalah bawang putih, ya, kemudian rosella, teh rosella biasanya itu, kemudian mengkudu, belimbing buluh, kunyit, kemudian temulawak. Dan di bab berikutnya, di bab 4-nya baru dijelaskan bagaimana bawang putih, bagaimana rosella, ya. Dan saya tidak akan bacakan, nanti kelamaan kalau waktunya habis, gitu kan. Yang kedua adalah formularium ramuan obat tradisional Indonesia, ramuan etnomedicine volume ke-1, diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tahun 2011, tahun yang sama. BPOM ini penerbitnya. Di sini disebutkan di halaman ke-15 menyebutkan ramuan membantu menurunkan lemak darah, di mana lemak darah itu terdiri dari dua, yang disebut trigliserida dan kolesterol. Di mana kolesterol adalah suatu substansi seperti lemak lipid yang terdapat di dalam membran sel dan merupakan prekursor asam empedu dan hormon steroid, di mana kolesterol dalam peredaran darah terikat pada lipoprotein, dan terdapat dua macam lipoprotein, yaitu HDL atau high density lipoprotein, yang disebut dengan HDL atau kolesterol baik katanya, ya, yang dikenal dengan kolesterol baik, ya, dan low density lipoprotein atau LDL yang dikenal biasanya orang umum mengatakan kolesterol jahat. LDL jahat, itu ya, HDL baik. Membawa kolesterol, di mana LDL ini atau lemak jahatnya itu membawa kolesterol dari hati ke bagian tubuh yang memerlukan HDL, ya. Sebenarnya tubuhnya memerlukan HDL tapi bisa LDL. Hal ini membawa kelebihan kolesterol dalam darah ke hati untuk diproses kembali. Selain itu ada lagi yang disebut dengan trigliserida, yaitu kelebihan kalori yang disimpan dalam sel lemak dalam darah, di mana trigliserida dalam kadar normal sangat diperlukan tubuh. Total kolesterol mengandung 60-70% LDL, 20-30% HDL, dan 10-15% trigliserida, dan seterusnya. Dan nanti di sini juga disebutkan nanti kalau meningkat, ya, LDL ini akan bisa menyebabkan penyakit aterosklerosis, mempunyai risiko tinggi terhadap penyakit kardiovaskular atau jantung. Kemudian di sini disebutkan tentang penyebab-penyebabnya, kolesterol dan sebagainya, tapi saya tidak dibaca semua. Tapi pengobatannya yang saya mau baca sebelum kita bahas dari sisi klasik. Yang pertama, tim kementerian ini atau tim Badan POM, di bawah Kementerian Kesehatan, di pengobatan yang pertama, ramuan ini diambil dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa NTB. Daerah survei adalah Mataram, etnisnya adalah Sasak. Daerah sana itu menggunakan untuk kolesterol tinggi itu daun salam, akar alang-alang, pegagan, sambiloto, kemudian direbus dengan air, kemudian diminum, atau diminum kemudian direbus kemudian diminum. Ya, ini saya juga tidak menceritakan lebih lanjut bagaimana sambiloto dan pegagannya. Intinya ramuannya seperti itu. Yang kedua, ramuan dari Kalimantan Timur, daerah survei adalah Kabupaten Malinau, etnisnya adalah suku Dayak Lindaye, komposisinya ubi jalar. Ini resep Dayak berarti daun sembung, kemudian daun sambung nyawa segar, kemudian air. Jadi cuma ubi jalar sama daun sambung nyawa. Kemudian direbus, kemudian diminumkan. Ini ramuan dari Kalimantan. Dari halaman tadi saya bacakan itu dari halaman 15 sampai halaman 22. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga disebutkan di buku acuan sediaan herbal volume kedua edisi pertama, diterbitkan oleh BPOM, terbit tahun 2006. Bab ke-8 halaman 66, sediaan obat untuk kolesterol. Di sini disebutkan ada ganggeng, ya, ganggeng laut. Ganggeng laut itu, kemudian juga belimbing buluh, gitu ya. Selain yang saya bahas kita ini, kemudian bawang putih yang kita bahas nggak usah saya sebutin, ya. Kemudian bawang putih, ya, ini juga disebutkan. Bagi yang ingin lebih lanjut pembahasannya, silakan baca bukunya. Kemudian daun kemuning, ya. Kemudian juga itu volume kedua. Volume ketiganya rupanya masih disebut lagi tentang kolesterol di volume ketiganya tahun 2007. Kalau volume kedua itu 2006. Itu di halaman 32 bab ketiga juga, itu juga pembahasan tentang anti hiperkolesterol. Ya. Di sini yang digunakan adalah rimpang kunyit. Kalau di volume yang ketiga rimpang kunyit yang digunakan. Kemudian buah jambu mede.
masuk juga dia buah jambu mede. Kemudian juga daun salam, dari tadi juga masuk daun salam. Ya. Ya, ini juga digunakan. Kemudian kalau tadi bawang merah di volume yang kedua ini bawang putih, ini bawang merah. Di volume yang ketiga disebutkan bawang merah. Ini di volume yang ketiga. Kemudian ditulis lagi di volume kelimanya. Volume kelimanya Acuan Sedia Herbal juga menerbitkan, terbit tahun 2010. Ini juga pembahasan tentang anti kolesterol yang di situ tumbuh-tumbuhan yang digunakan adalah biji pinang. Biji pinang. Ya. Kemudian daun teh. Masuk juga, termasuk dalam dimasukkan kategori oleh Badan POM dan Kementerian Kesehatan sebagai obat kolesterol. Itu daun teh, teh kamelia yang biasa kita ngeteh itu. Ya. Ini di buku jilid 5-nya. Yang terakhir di volume ke-6. Rupanya ke-5 ditulis, ke-6 ditulis lagi. 6 jilid ya. Iya. Totalnya sebenarnya masih sekarang 8 jilid. 8 jilid. Cuman yang memuat tentang kolesterol itu 4 jilid. Bab ke-10 di halaman 126 ditulis umbi lapis bawang sabrang, itu yang ini. Kemudian juga daun mint. Yang daun mint juga bisa digunakan untuk campuran teh. Kemudian biji kelabet yang digunakan. Kemudian juga pedoman rasionalisasi komposisi obat tradisional volume 1 diterbitkan oleh Badan POM juga, tapi terbitan tahun 2014. Di sini juga dibahas di halaman 78 tentang gangguan lemak darah. Di sini diberi penjelasan lebih detail gimana itu kolesterol, gejalanya, penyebabnya, ramuan, komposisinya, peringatan, perhatian, dan contoh tumbuhan yang digunakan untuk menghambat absorpsi lemak. Di antaranya adalah buah garcinia, jambu biji, teh, temulawak, kemudian juga angkat, yang menghambat pembentukan atau sintetis lemak, bawang merah, bawang putih, jati Belanda. Kemudian pemacu penggunaan kolesterol tubuh untuk penurun kadar lemak darah ada asam jawa, belimbing bolo, kelabet, malaka, mengkudu, pare, rosella, rumput teki, salam, sambiloto, seledri, dan temulawak. Dan banyak lagi yang lainnya. Nah ini kalau pembahasan ke arah ya maksudnya kayak kolesterol, hipertensi, ya saya suka membawakan penguat dari yang sudah direkomendasikan oleh kementerian. Ya, kementerian itu sudah bikin acuan. Jadi pengobat tradisional itu kalau hendak mengobati kolesterol ya ini gitu. Kalau hipertensi ya ini, kalau asam urat ya ini yang karena dia berkaitan dengan medis gitu kan, yang berkaitan dengan medis. Tapi kalau yang berkaitan dengan keluhan nggak bawa juga nggak apa-apa, karena memang acuan di sini acuannya ke penyakit yang sudah diperiksa oleh kedokteran, kan gitu. Dan sebelum ini kita racik dulu ya. Baik. Biar nanti tiba-tiba selesai belum racik lah. Ini bahan-bahannya sangat sederhana ya. Ada blimbing, ini ada blimbing nih. Juga bagus nih. Sering dikatakan blimbing star, ya, karena ini star. Iya, kan? bentuknya kayak bintang ya. Ya begitu dibelah gitu, kemudian ya makanya dia dibilang blimbing star. Saya bikin begini karena dari dulu rata-rata orang kalau makan blimbing kalau nggak salah begini, ya. Betul. Makanya walaupun ini juga enak ya, kalau saya masa kecil sayang juga ini kan. Enak, cuman ya itu tadi karena memang kebiasaannya begitu ya, saya ikutin saja dah. Nah ini kan star tuh ya. Iya betul. Makanya ini disebut sebagai blimbing star. Bintang. Ya bintang. Ini satu udah banyak ya. Wah keren ini. Masya Allah. Airnya juga banyak. Airnya juga banyak banget ini. Oke. Udah banyak ya. Kayaknya satu aja udah banyak apa? Apalagi? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Coba. Satu lagi ya. Satu lagi ya. Karena kalau di blender nyusutnya. Ini kan biasanya kalau dulu masih kecil yang digigit ya. Iya. Walaupun ada pahit-pahitnya dikit. Walaupun ada pahit-pahitnya dikit ya. Nah ini biasanya sekarang blimbing udah keren-keren seperti ini. Iya, Masya Allah. Selama ya. Bagus-bagus. Blimbing banyak. Ya. Bisa dijumpai di mana-mana. Toko buah itu adalah. Oke. Sip. Jadi tinggal jeruk nipisnya ya. Blimbingnya kayaknya nggak terlalu asam lah ya. Enggak, malah lebih manis ya. Lebih manis dia. Blimbingnya nggak terlalu asam.
Saya bikin jeruknya 3 aja karena 3. Oke. kalau jeruk nipis kan asam ya. Bagus nih jeruknya nih. Ya. Aromanya khas ya. Masya Aromanya Allah. mantap banget. Seger. Mantap. Kayaknya tuh Satu lagi ya. Oke. Lagi murah apa lagi mahal nih jeruk nipis? Harganya standar sih. Nggak murah nggak mahal, kecil. Iya. Sip. Oke, kita masukkan. Ini kita bisa tambah madu. Tambah air. Tambah air dulu. Tambah air dulu. Oke. Terus Lagi. hop. Oke. Madu sekalian nggak apa-apa. Madu sekalian. Sekarang kita blender. Aromanya seger banget ya. Jeruk seger ya. Ini keruk udah senyum nih, enak nih. Masya Allah. Habis makan daging. Pas ini ya. Habis Ya, kurban. sip. Habis makan daging, kambing maupun sapi. Baik. Kemudian makan ini. Kemudian lanjutnya, boleh kita bahas tentang belimbingnya. Iya, oke, siap. Ya. Dulu juga saya udah pernah sempat membahas belimbing. Hampir semua buah yang digunakan di sini itu sudah pernah saya bahas ya. Ya. Karena dari berbagai macam kaset buah itu yang sebenarnya udah banyak banget, cuman saya belum terbitkan saja. Belimbing manis ini tumbuhan berbatang keras dan banyak bercabang, dan ini udah banyak sekali sekarang. Sebenarnya yang digunakan itu bukan cuma buahnya, ada bunganya, akarnya juga, daunnya juga, bunganya juga itu. Tetapi yang paling enak ya buahnya. Ya. Rasanya yang khas, asam, manis, sifatnya sejuk, ya, berkhasiat untuk mentonik rutubah. Secara otomatis ketika rutubah itu nambah, maka balgam itu akan berkurang, akan dibuang. Bahkan ada yang mengatakan bisa mengikat lemak kemudian membuang lewat buang air besar. Dan dari sisi kandungan yang ada secara penelitian itu juga syaratnya yang tinggi, mampu mencegah penyerapan lemak hingga dapat menurunkan kadar kolesterol dan mencegah tekanan darah tinggi, juga memperlancar pencernaan. Kabarnya dalam penelitian syaratnya belimbing manis yang tinggi ini mampu mengikat lemak kemudian membuang lewat buang air besar. Masya Allah. Ya, insya Allah kan. Tentunya bagus untuk lainnya juga, ada untuk batuk, demam, kencing manis, kolesterol yang tinggi, bukan cuma kolesterol ya, kemudian sakit tenggorokan, pembengkakan limpa akibat malaria, kemudian darah tinggi, bahkan sampai kepada kencing batu. Ini menurut penelitian dan pengalaman dikatakan demikian. Ini yang pertama, belimbing manis. Ya. Kemudian yang kedua Jeruk nipis. adalah jeruk nipis, dan jeruk nipis juga khas banget ya. Kalau kita mengkonsumsi jeruk nipis, tentunya akan merasakan perbedaan dibanding dengan jeruk-jeruk biasa, karena jeruk itu banyak sekali, ada jeruk lemon, ada jeruk keprok, ada jeruk mandarin itu ya. Betul. Dimana jeruk nipis ini adalah pada asalnya konon katanya tanaman ini berasal dari Kepulauan Hindia Timur. Dan di Indonesia tanaman ini dapat ditemukan pada ketinggian 1 meter sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Nah, ini anehnya. Masa tanaman berasal dari Hindia Timur di Indonesia bisa ditemukan dari 1 sampai 1000 meter di atas permukaan laut? Kalau memang iya orang India yang datang ke sini, Hindia Timur, orang Hindia Timur, kan kabarnya orang Hindia datang ke sini, Hindia Timur itu kan sekitar tahun 78 Masehi. 78 Masehi. Ya. Sebagian ahli berpendapat jeruk nipis ini merupakan tanaman asli Tionghoa Selatan. Nah, kalau Tionghoa Selatan masuk. Karena Tionghoa Selatan itu kan Yunan itu yang ada terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ahli sejarah. Nenek moyang kita katanya ada yang berasal dari Yunan. Ya. Terlepas dari benar atau tidaknya, yang jelas
bangsa Yunan yang sekarang Cina Selatan itu sudah sampai ke Indonesia di tahun 3000 sampai 1500 sebelum Masehi. Makanya boleh dibilang ya semi moyang lah. Ya. Jadi kalau memang dari Tionghoa Selatan, Cina Selatan, ya masuk karena 3000 tahun yang lalu udah sampai 3000 tahun sebelum Masehi, 5000 tahun yang lalu udah sampai di sini. Ya. Kemudian diyakini jeruk masuk ke India Selatan yang dari sana terus dibawa ke barat oleh Vasco da Gama pada tahun 1498. Namun demikian jeruk ini tidak. Nah ini namun jeruk ini tidak tersebar di India dan jenis-jenis yang dibudidayakan sekarang diambil dari luar. Nah anehnya begitu tuh. Ya. Akhirnya jeruk nipis sekarang ngambilnya dari luar. Berarti kan harusnya bukan dari sana. Tahun 1498 itu harusnya jeruk nipis itu udah banyak dipakai di Indonesia. Itu kan dari tahun 900-an, dari 1019 zamannya Airlangga dan sebagainya kan sudah menggunakan jeruk nipis. Jadi harusnya masuklah kalau memang dari, walaupun di Indonesia sendiri harusnya ada orang lebih, karena herbal Cina dengan herbal Indonesia lebih banyak Indonesia. Ya. Kemudian jeruk ini sama saja yang digunakan juga bagian-bagian yang digunakan ada bukan cuma buahnya, ada daunnya, ada bunganya, ada akarnya. Ya. Tetapi sifat dan rasanya sifatnya yang dingin, rasanya yang asam, kelat dan pahit, tentunya efektif digunakan untuk mengeringkan balgam atau mengeringkan lemak dalam hal ini. Dan banyak penelitian yang sudah dilakukan di mana kandungan jeruk nipis itu kemudian bisa digunakan untuk mengatasi berbagai macam penyakit. Salah satu diantaranya adalah lemak dalam darah, karena ada kandungan limonennya, linalolnya, flavonoidnya, dan kandungan-kandungan lain yang tentunya kalau vitamin C-nya itu tidak usah disebutkan lagi. Ini merupakan antioksidan yang membantu melarutkan racun di hati, terutama lemak dan ginjal. Kemudian madu adalah penyeimbang, di mana dia menguatkan perut atau limpa dan lambung sehingga mampu mencerna dan memisahkan mana yang lemak jahat kalau dari awal, mana yang lemak baik gitu ya. Betul. Itu demikian. Ini dari sisi pembahasan buahnya. Masih ada waktu? Masih, silakan. Kolesterol dalam penelitian klasik. Ya, kami saya ambil di buku saya di pasal ketiga tentang bunga rampai kesehatan klasik. Itu di pasal ketiga saya sebutkan di sini kolesterol itu ada beberapa hal yang menyebabkan, diantaranya adalah dikarenakan lembab panas superficial atau lembab panas luar. Di mana gejala yang muncul ketika seseorang itu kolesterolnya tinggi dikarenakan lembab panas, yang muncul adalah nyeri perut atau bengkak, rasa panas dan gatal di daerah organ genital, atau rasa seperti terbakar di anus, sesak di dada, diare dengan mengejan, feses yang merah kekuningan, keruh dengan bau yang tidak sedap, adanya pembengkakan di tubuh, kemudian ada keringat yang berlebih terutama di malam hari. Secara kejiwaan, emosional, masa putus asa, dan ada rasa gatal dan nyeri di vulva atau alat kelamin secara frekuen, dan bahkan terkadang disertai dengan penyakit kuning atau kulit atau sekeliling mata menjadi kuning, nyeri di persendian, pada kaki dan tangan dengan rasa yang bengkak dan berat, memerah, bengkak dan berat. Biasanya kakinya itu merah, kemudian bengkak, berat, dan nyeri sekali, bahkan bisa demam di malam hari. Kemudian keringat di tangan dan kaki atau kepala, urin yang merah dan sedikit, urin yang ditahan atau aliran urin yang pendek, atau lidah, badan lidahnya bengkak. Pada penelitian biasanya haus warna, bagi para pelajar klasik yang menelitinya diagnosa melalui lidah, badan lidahnya biasanya bengkak, membesar. Membesar itu biasanya berarti tidak ada selak antara dua bibir itu, ketika keluar bibirnya lidahnya itu penuh, memenuhi mulut. Warna kulitnya menguning, bukan cuma sekeliling matanya. Maka selain belimbing jeruk nipis, jus belimbing jeruk nipis yang dikonsumsi bisa ikan gurame, karena dia membersihkan hati. Kemudian seledri, juga bisa kacang merah buat sup atau buburnya, biji jeli untuk buburnya. Kemudian kedelai bisa dibikin tempe, bisa direbus dimakan. Kemudian buah yang lainnya ada pisang, ada pare sayurnya, kemudian ada daun pepaya sayurnya, ada daun mengkudu. Jamur hitam juga bisa buat lauknya. Kemudian garam, minum air garam dikala nyesak. Kemudian bayam, juga stroberi, mentimun, kacang hijau juga buat bubur selain jali dan kacang merah. Kemudian juga krokot
daun mint tadi sudah disebutkan di kementerian, kemudian juga daun bit, ini yang pertama. Yang kedua masih bisa? Masih bisa. Dikarenakan timbunan limpa. Balgom di limpa atau dahak yang seharusnya dia naikkan ke riyah. Kalau disebutkan oleh Imam Al-Qayyim maupun Imam Suyuti maupun Imam Al-Mukri, bahwasanya balgom ini naiknya ke riyah atau paru. Tapi ketika dia stuck di tihal atau di limpa, maka terjadi perut bengkak. Ketika dicek kolesterolnya tinggi, perutnya bengkak. Ludahnya berlebih. Sering keluar ludah, bahkan batuk pun keluar ludah, bukan keluar dahak. Kelelahan, gampang lelah, kelebihan berat badan, akan tetapi makannya sedikit. Maksudnya gemuk, makannya sedikit. Ya. Saya makannya sedikit padahal, tapi gemuk ya. Dan kurang selera makan karena udah penuh semua, perutnya udah bengkak, udah penuh. Rasa kenyang di perut, haid pada wanita, haidnya tertahan, anggota tubuhnya melemah. Selain ini, belimbing jeruk, maka bisa digunakan rebung untuk lauknya. Beberapa sayuran itu hijau-hijauan, kangkung, bayam. Karena seratnya itu bagus, bisa menguatkan limpa dan mengeluarkan lewat buang air besar lemaknya. Kurma. Kemudian jahe kering, lada hitam dan lada putih, asparagus dan pir. Masih bisa? Satu lagi ya. Satu lagi saya pilih ini aja dah bawahnya. Dikarenakan panas di perut. Yang pertama karena lembab panas, yang kedua karena timbunan balgom atau dahak di limpa, yang ketiga adalah perut yang panas sehingga menimbulkan naiknya kolesterol. Gejala yang muncul adalah nafas yang tidak sedap, pendarahan di gusi, nafas tidak sedap keluar dari mulut, mudah lapar, ada bengkak di gusi, cegukan. Gitu, mual di pagi hari, mimisan, nyeri gusi dan bengkak. Kemudian nyeri tenggorokan, keringat di kepala, sakit kepala dengan rasa yang haus dan mengharapkan yang diminum adalah air yang dingin. Dan ketika minum itu terasa segar. Jadi ada bedanya ketika minum terasa segar dan ketika minum biasa saja gitu. Gitu ya. Nah ini kalau ini ketika pingin minum air dingin dan ketika minum terasa segar. Bagus sebenarnya ya. Kemudian kadang muntah, kebanyakan muntah, bahkan bisa jadi muntah darah, muntah tepat setelah makan atau setelah minum, muntah dengan ketidaknyamanan di perut seperti rasa lapar, perut seperti kosong, tapi ada rasa panas. Di pas pengecekan kolesterolnya tinggi. Selain belimbing dan jeruk, yang digunakan adalah garam, kemudian daun pepaya, daun mengkudu, pare, teh kamelia tadi yang saya pernah bacakan di rekomendasi dari Kementerian Kesehatan, ada jamur hitam, bayam, stroberi, pisang dan mentimun. Cukup. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selebihnya tanya jawab saya serahkan kepada antum. Silakan. Jazakallahu khairan atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan mencegah dan mengatasi kolesterol tinggi. Nah, ikhwatai Islam azakumullah, silahkan bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Pertanyaan pertama kita coba angkat di line telepon 0218236543. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Ibu Opi dari Semarang. Ibu Opi di Semarang ya? Iya. Tahun November 2024 itu saya sudah operasi pengangkatan kista ovarium. Terus untuk tahun ini, tahun 2025 itu April itu mulai haidnya itu sakit sekali, rambut rontok, sama gigi linu-linu dan kaki gatal-gatal. Itu aja sih keluhannya sih. Masih minum obat dokter, Ibu? Enggak, sudah selesai. Sudah selesai ya? Iya. Dan ini tadi riwayatnya ada di operasi pengangkatan ovarium ya, Ibu? Iya, kista ovarium. Kista ovarium di tahun 2024. Tepatnya di bulan berapa? Bulan November. November 2024 ya? Iya. Baik. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Nah, Iya. silakan Sisi. Terima kasih. Semarang ya? Iya, Semarang. Orang Jawa dulu seringnya, secara umum ya, maupun Jawa, Madura, saya kira Sunda juga demikian, karena ada produk-produk yang kemudian rekomendasinya dari Sunda, produk ya kunyit asam. Ya, kunyit asam. Iya kan, apalagi Semarang biasanya dekat dengan Solo juga. Ibu bisa menggunakan kunyit 2 ibu jari ditambah dengan asam 3
sebesar telur burung puyuh. Kemudian direbus bersama dengan gula aren dengan air 1,5 gelas sampai mendidih, saring bagi 2, kemudian diminum. Minum selagi hangat. Lakukan bangun tidur mau tidur. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik, jazakallahu khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya di Semarang. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan. Silakan. Ya. Baik, terputus. Masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 0218236543. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ummu Hafsah Ummu Hafsah di mana? di Cibubur. Cibubur. Ya, silakan Ummu. Afwan, saya mau tanya, untuk anak itu ada keluhan batuk, udah lebih dari sepekan, terus batuknya berdahak. Umurnya berapa? Umurnya 6 tahun sih. 6 tahun. Laki-laki, perempuan Ibu? Laki-laki. Laki-laki, baik. Satu lagi boleh sih saya? Satu aja Ibu. Ya. Oh gitu. Iya. Iya. Makasih Ibu. Baik. Mohon ditunggu jawaban dari Sensei. Ya, silakan Sensei. Ibu bisa menggunakan wortel diparut secukupnya, ditambah dengan 2 sendok makan air panas. Wortel kira-kira diparut biar dapat 2 sendok makan air panas, 2 sendok makan air wortel, ditambah dengan 2 sendok makan air panas, kemudian ditambah dengan madu cukupnya sesuai selera anak, kemudian diaduk rata. Biar segar boleh ditambah dengan perasan jeruk nipis sesuai selera juga ternyata. Kemudian diaduk, kemudian diminum 2 kali sehari. Lakukan setiap habis makan 2 kali sehari. Mau tidur, kemudian habis sarapan. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Amin. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Ummu Hafsah yang berada di Cibubur. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin berkonsultasi. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Saya dengan Ummu Anissa. Ummu Anissa di mana? Depok. Di Depok. Ya, silakan Ummu. Saya mau tanya, jadi saya kan punya HB rendah. Jadi HB saya tuh hampir sering banget drop. Nah, saya tuh tadinya sering minum herbal-herbalan kayak kunyit dicampur jahe kayak gitu ya. Nah, ada yang bilang kalau kunyit itu malah bikin darah saya jadi drop. Gimana ya? Maksudnya apa yang saya konsumsi supaya HB saya stabil? Karena HB saya tuh lumayan sampai sempat transfusi 3 ampul darah saat itu. Kalau pas HB Ibu HB-nya rendah itu ceknya di mana? Tahu HB-nya rendah, ceknya di mana? Oh, saya cek apa, Ustadz? Cek HB ya? Ya, di? Cek darah. Iya, di mana Ibu? Dari kadang di rumah sakit, kadang bisa di rumah sempat sakit. 7, sempat 9 gitu. Memang kata dokter sih bisa jadi keturunan ya, betul nggak sih? Kalau pas rendah biasanya pas habis cek dikasih apa Bu? Ketika rendah paling saya kasih kayak madu. Enggak banyak dikasih dari rumah sakitnya dikasih apa? Dari dokternya Ibu. Sempat pas lagi rendah itu saya sempat pingsan, jadi di itu transfusi darah. Biasanya kalau pulang ke rumah dikasih apa? Nyampe rumah nggak dikasih apa-apa. Sama dokter nggak dikasih apa-apa? Konsumsi rutin Maltover yang full. Baik. Sudah berapa lama? Obat. Kayaknya sering ya dokter ya. Jadi ini nih, apalagi kalau saya haid ya. Kalau saya haid, saya pasti tiap hari, sehari itu 2 kali minum itu. Penambah darah itu. Gitu sih dok. Baik. Ustaz. Sensei ya. Mohon ditunggu jawaban dari Sensei Ibu. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Silakan, tepat tapi Sensei. yang Ibu lakukan sebenarnya, yakni ketika ke rumah sakit kan, kemudian transfer dan sebagainya, terjadi pro dan kontra informasi, itulah yang sebenarnya harusnya tidak diinginkan, ya kan? Cari yang pasti-pasti saja. Kalau tadi kan kata ibunya mengkonsumsi kunyit, tapi di sisi lain ada yang mengatakan kunyit itu bisa mengurangi malah, sehingga kan terjadi pro dan kontra. Betul.
cari yang pasti-pasti saja gitu ya. Kalau udah di rumah sakit, di dokter kan nggak ada pro kontra gitu kan. Jadi dokter selalu mempersiapkan, dan kata ibunya tadi selalu sering gitu. Apalagi bahkan pernah suatu ketika pingsan kemudian diberikan. Dalam klasik sebenarnya punya pembahasan yang panjang. Bahkan di dalam mengartikan antara darah dengan dam pun pengobatan klasik berbeda. Cara umum dan diartikan sebagai cairan merah, tapi dari sisi cara produksinya, penjelasan dalam cara produksinya, kemudian tempat penyimpanannya, dan organ-organ yang berkaitan dengannya, itu terjadi sudut pandang antara kedokteran barat dengan kedokteran timur ya. Terlepas dari itu, maka satu sudut pandang inilah yang kemudian harusnya pasien itu, dimana kalau pasien itu memeriksakan dirinya ke rumah sakit karena sudut pandang yang tajam, maka hendaknya dia menetapi satu hal tersebut. Saya masih ingat kawan-kawan kami, yakni para sinse yang juga dokter, itu menulis buku di KSMF Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, judulnya Ilmu Akupunktur. Di pembukanya di situ ditulis bagi para sejawat yang hendak mempelajari ilmu ini, maksudnya ilmu akupunktur itu kan ilmu tradisional. Itu diterbitkan oleh Rumah Sakit Cipto, ya, KSMF Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, ya, Jakarta. Ini di situ diberikan mukodima bagi para sejawat, maksudnya para dokter yang hendak mempelajari buku ini, maka hendaklah tanggalkan terlebih dahulu seluruh keilmuannya, sehingga memulai belajar itu dari putih bersih. Gitu. Nah dari sini ini yang nulis juga dokter, tapi juga dia akupunkturis, seorang dokter juga seorang akupunkturis. Kemudian dia nulis buku tentang ilmu akupunktur. Tetapi di situ dia beri diri mukodimah di pembukaannya, itu menarik sekali. Itu tadi bagi para sejawat dokter dan para medis lah ya, pemerhati dalam hal ini, atau pecinta kedokteran barat, ketika hendak belajar sudilah kiranya untuk menanggalkan terlebih dahulu pemahamannya, sehingga belajar dalam keadaan putih bersih. Ya, karena tidak bisa kemudian dua kutub itu disatukan. Boleh dibilang engkau berjalan ke timur, kami berjalan ke barat. Sungguh jauh, semakin jauh antara timur dan barat. Tidak akan, walaupun tujuannya satu, yaitu untuk kesehatan dan kesembuhan. Tapi sudut pandang yang berbeda itulah kenapa kadang-kadang saya sering ketika ini habis mengkonsumsi dokter, saya tidak bisa menjawab karena itu tadi sudut pandang yang berbeda tadi. Ya. Dan ketika seseorang itu sudah menjalani rutinitas, ibaratnya berjalan ke barat, tidak bisa serta-merta kemudian disulap langsung ke timur kan, nggak begitu caranya itu. Makanya bijak sekali pemerintah kita dalam hal ini ya, akhirnya, dan ini terobosan baru yang satu-satunya baru, berani, sangat berani sekali, dan ini perlu dicontoh. Mudah-mudahan negara-negara lain juga bisa mengkaji dan mencontohnya, yakni ketika akhirnya memutuskan pengobatan satu-satunya negeri ini oleh dokter. Selain dokter bukan pengobat. Ya. Dan ketika sudah melakukan tindakan pengobatan yang dilakukan oleh dokter, di mana yang lainnya itu statusnya bukan pengobat, penyehat untuk saat ini, penyehat. Maka ketika seseorang berobat, nggak bisa kemudian banting setir, gitu kan, atau mengkomben antara bahan penyehat dengan bahan pengobat. Karena ternyata, kenapa dibikin beda? Karena ternyata antara jamu, dalam hal ini yang kemudian pemerintah memberikan nama jamu, dengan BKO atau bahan kimia obat, itu jadi bukan cuman boleh jadi pengobatnya akur gitu ya. Pengobatnya akur. Karena di Roja juga ada tanya dokter ya. Ada tanya dokter, ada dapur sehat Roja gitu, ada dapur sehat Roja. Tapi ternyata nggak bertengkar. Tetapi sama pemerintah itu berdasarkan penelitian, kalau bahan kimia ketemu dengan bahan alami, itu jadi racun sebenarnya. Maksudnya di situ gitu ya. Ya kan. Nah, yang seperti itulah kemudian
coba dihindari. Nah, bagi orang yang sudah menjalani rutinitas perjalanan ke barat, rutinitas seperti itu, ya lanjutkan, ya lanjutkan saja. Toh tidak ada, walau bagaimanapun juga kan dalilnya kita disuruh, kalau dalilnya disuruh berobat dan mencari tabib yang mumpuni, yang paling ahli, gitu kan? Seperti itu. Nah, paling ahli dalam ini kan cakupannya luas. Misalkan ada seorang tabib tradisional yang ahli, tabib boleh sah di penyebutan tabib, walaupun terjemahannya nanti penyehat, bukan dokter ya, bukan pengobat ya. Sinsek kah atau tabib kah atau penyehat atau herbalis kah yang sangat ahli sekali misalkan, sangat teramat sangat lah, misalnya pakar, sangat pakar sekali. Kemudian dia tidak melakukan pemeriksaan, ya kan dia punya disiplin ilmu juga, pemeriksaannya sendiri gitu ya. Ya tetap saja nggak akan tahu ketika kalau kemudian cuma disampaikan cek ya, kata dokter saya kolesterol, coba kolesterol saya berapa, matilah, nggak bisa kan? Berapa ya, nggak bisa, itu karena disiplin ilmu yang berbeda tadi. Apalagi tadi kalau sekiranya ini jangankan cuma suara ya, ketemu, kemudian sekarang saya mau tanya habis saya berapa, ya nggak tahu. Kalau dokter kan, ayo saya cek, ketahuan, keluar dah, tinggi rendah, kemudian tinggal dikasih. Karena ada alatnya juga. Karena ada alatnya. Dan masalah HB tadi itu bagian mereka, bagian yang dibawa dari barat gitu kan, ke barat atau konvensional. Nah sementara dalam tradisional nggak ada istilah HB. Bagaimana kami? Kayak ini tadi kolesterol aja kita membedah. Ada beberapa kasus, puluhan kasus, kemudian kita bikin tabiat kolesterol itu ternyata satu penyakit kolesterol yang dinyatakan oleh dokter dalam pemeriksaan untuk kolesterol, ternyata saya mengumpulkan minimal itu, ini minim loh, saya masih bikin yang paling minim itu ternyata ada 6 tabiat, atau kalau dalam bahasa biasanya 6 sindrom. Satu penyakit kolesterol 6 sindrom yang obatnya beda-beda. Iya kan? Saya mengumpulkan nggak banyak juga ya, saya cuma menyimpulkan bikin kerangka cuma 6 sindrom, 6 pola. Ternyata artinya 100 orang, saya nggak bilang 10, 100 orang yang punya kolesterol, penyakit yang kedokterannya sama, itu dalam pengobatan tradisional ataupun klasik, itu ternyata sindromnya beda, obatnya beda. Ya kan? Atau kalau tadi ibu bilang HB, jangankan 1 orang yang HB-nya rendah, 100 orang yang HB-nya rendah, itu obatnya beda. Nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama. 100 orang datang, HB-nya rendah semua. Kemudian dicek dalam pengobatan, pasti sindromnya beda atau tabiat penyakitnya beda, dan obatnya pasti beda. Cara gaya hidupnya, anjurannya juga berbeda. Itu. Jadi itu tadi karena bangunannya beda, pohon keilmuannya beda lah. Maka dari itu ketika ibu itu sudah rutinitas ke dokter gitu ya, itu bagus sebenarnya, sudah tinggal melanjutkan saja. Apalagi sering masuk rumah sakit, kemudian kalau tinggal ditransfusi dan sebagainya, dan penanganan dokter itu tepat terus kan. Oh ini kurang transfusi, selesai. Oh ini lagi head, kurang, kasih obat tetap kayak tadi, selesai. Ya kayak gitu. Ya, namanya juga pengobatan kan. Ada bukan bentuk perawatan, selesai. Nanti kalau ada gejala lagi diobati lagi. Karena namanya sesuai dengan ketentuannya, ini bentuknya adalah pengobatan ya. Kalau dirasa sudah normal HB-nya, ya sudah, masa mau dikasih terus? Ya kan, dokter pun kan begitu pasti. HB-nya udah normal, ya udah, stop. Masa begitu normal nggak apa-apa, kasih terus? Nggak boleh sama pemerintah. Makanya dokter bukan perawatan. Kalau perawatan kan, walaupun HB-nya sudah rendah, dirawat biar dijaga. Kan tindakan preventif, mencegah agar tidak turun, menjaga agar HB-nya tetap normal. Jadi nggak dikasih terus asupan-asupan. Karena dokter itu pengobatan, kalau sudah normal ya sudah. Dan itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Demikian, saya cuma bisa mendoakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dan kemanapun berobatnya, mau ke dokter, mau ke tabib. Dan ini dalam hal ini ibu ke dokter,
Kita cuma bisa mendoakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat penjelasan saya bagi yang lainnya juga. Selanjutnya. Jazakallah khairan saya atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Ummu Anissa di Depok. Baik, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari Ummu Rizki di Batam, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensei. Waalaikumsalam. Sensei, saya umur 60 tahun, punya keluhan lidah terasa tebal dan berwarna putih. Kalau dikerok terdapat seperti cairan berwarna kuning seperti warna nanah, dan bibir seperti ada lengket dan urin saya berwarna putih. Mohon solusinya, Sensei. Jazakallah khairan. Ya. Kalau dalam istilah diagnosa lidah itu ada istilah lidah berakar dan lidah tidak berakar. Selaputnya yang berakar dan selaputnya yang tidak berakar. Ya. Selaput yang tidak berakar itu ya kalau dikerok ya hilang. Selaput yang berakar ketika dikerok itu tidak hilang. Dan macam-macam penafsiran. Ada juga yang apakah yang selaputnya berakar artinya ketika dikerok hilang, tidak hilang, atau tumbuh lagi, itu lebih berat penyakitnya ketimbang yang dikerok hilang. Jawabannya juga nggak pasti, belum tentu, karena ada juga yang namanya selaput akar palsu dan selaput tidak berakar palsu. Jadi ada beberapa penjelasan yang banyak, dan pada intinya tadi saya fokusnya kepada kelihatannya kayak bernanah. Gitu ya. Ada timbunan di situ, berarti ada kelihatan kayak agak-agak kontradiktif ya. Selaputnya putih itu secara umum menunjukkan dingin, makanya saya tadi bilang ada palsu-palsunya. Kemudian kalau nanah harusnya panas lembab. Ya, nanah itu harusnya panas lembab. Ibu bisa menggunakan mengkudu satu yang matang. Yang putih. Yang putih ya. Semalaman dibiarkan, kemudian diperas, ambil airnya, kemudian boleh diminum. Lakukan 2 kali sehari. Boleh setelah makan. Ya. Mengkudu, nggak usah dicampur apa-apa. Air mengkudu aja diperas, ambil airnya, pakai saringan, kemudian diminum. Kayak tadi saya merjeruk air, jeruk nipis. Ya, kemudian diminum. Dan ini salah satu buah favorit saya. Aromanya yang segar, ya bikin ngiler. Orang itu udah dengar nama mengkudu aja udah ingin makan itu. Kira-kira begitu loh ya. Jangan dicampur apa-apa. Ya tukang mengkudu sejati, pencinta mengkudu sejati nggak mencampur kayak pengkopi sejati nggak ngerokok. Pengkopi kok. Ya, rokoknya akan tercemar. Minum 2 kali sehari mudah-mudahan angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar di Indonesia yang lainnya. Selanjutnya. Amin. Jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Ummu Rizki yang ada di Batam. Pertanyaan berikutnya dari Pak Wirto di Curug, Gunung Sindur, Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sensei mau tanya, kaki saya bengkak, kebas, kesemutan, dan tangan sama kalau jalan sakit. Dan kalau pakai alas itu jalan juga sakit, Sensei. Mohon solusinya, terima kasih. Itu sebenarnya salah satu yang saya sebut tadi karena panas lembab tadi yang kita bahas itu tadi. Walaupun mungkin dalam pemeriksaan nanti bisa jadi kita di lain waktu kita akan bahas lagi, karena itu kan asam urat juga ada yang begitu, ada yang nyeri kakinya kemudian memerah, demikian kan. Bapak bisa menggunakan daun salam 3 lembar, kemudian temulawak 1 ibu jari, kemudian ditambah dengan jahe 1 ibu jari, ya. Jahe 1 ibu jari, daun salam 3 lembar, kemudian temulawak 1 ibu jari, kemudian direbus dengan air sampai mendidih, kecilkan apinya, kemudian biarkan setengah. Nanti ada pertanyaan bagi para akademisi, para pelajar. Nanti akan bertanya, loh ini kan jahe itu kan harusnya direbus sampai mendidih kemudian selesai diangkat, agar satu minyak asterinya tidak terbang, yang kedua agar aromatiknya tidak hilang. Saya mau menggunakan jahe bukan untuk itu, gitu ya. Saya bukan menggunakan jahe, bukan ngambil dari minyak asirinya atau minyak terbangnya, tapi saya menggunakan pedasnya untuk membuyarkan, memperlancar peredaran darah, menambah energi vitalnya karena dia tadi berat. Ya, jadi butuh energi vital. Makanya direbusnya lama. Kalau yang diambil adalah pedasnya, aromatiknya jahe, maka setelah mendidih diminum. Itu terjadi pada orang-orang yang biasanya menghilangkan angin di malam hari, ya kan, tukang
angkringan. Biasanya dibakar jahe, geprek doang, seduh, cukup itu karena cuma bisa mengeluarkan angin. Kalau rebus lama, karena ini sakitnya di kaki, ya, jadi yang dikeluarkan bukan dari dadanya atau anginnya yang di luar, tapi yang dimaksud adalah biar kalau jahenya direbusnya mendidih kemudian diangkat, maka bahan obatnya itu tabiatnya akan naik ke atas, padahal sakitnya di bawah. Kan faida usibah jika dia tepat sasaran. Nah, sakitnya di bawah, obatnya ke atas kan nggak nyambung, gitu kan. Ibarat pasukan ketika dia ke posisi yang nggak ada musuhnya, aman gimana? Musuhnya bukan di situ, ya musuhnya di daerah 1, dia kemana ke daerah 2, nggak. Makanya jahenya 1 ibu jari jahe, 1 ibu jari temulawak, 3 lembar daun salam direbus sampai mendidih dengan 2 gelas air. Kemudian kecilkan apinya biar jadi setengah gelas. Itu kan, soalnya kalau tadi mendidih diangkat, dia ke atas nanti, bukan ke bawah. Itu saya saring bagi 2, diminum pagi dan sore. Mau tidur, semua bangun tidur. Ya, boleh ditambah dengan madu. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Ya, amin. Jazakallah khairan sisa atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Ummu Salman di Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sensei, anak saya usia 4 tahun 6 bulan. Ya, keluhan diare sudah 3 hari. Badannya pegal-pegal. Ini mohon solusinya Sensei, dan pantangan dan anjuran makan minumnya apa saja. Terima kasih. Di beberapa buku acuan sediaan herbal banyak disebutkan tentang resep-resep untuk diare dan sebagainya. Karena kita pembahasannya bukan diare, saya nggak buka. Tapi cukup saya sampaikan saja. Sebenarnya kadang saya buka itu bukan karena saya nggak tahu. Untuk penguat ada bukunya gitu. Sebenarnya gitu doang sih. Biar kita semuanya tahu ada bukunya, ya. Biar tidak dianggap ngarang-ngarang gitu ya. Tapi ada di buku acuan sediaan herbal maupun di formularium dan sebagainya itu ada bahwasanya diare itu dibikin 2 tempat. Satu obat, yang satu minuman. Yang disebut minuman sebagai penghenti diare adalah teh. Ya. Perhatikan, minuman yang berkhasiat untuk menghentikan diare. Makanya dia yang ini tidak disediakan di acuan sediaan herbal. Itu, tapi disediakan di pemanfaatan tanaman obat. Edisi ketiga tahun 1984. Dan ini tidak ada di sini yang saya bawa, enggak. Dan ini acuan sediaan herbal, ya. Tidak ada di teh, tapi teh ini disebutkan di buku-buku lain. Itu di buku yang lama, lebih lama ya, tahun 80-an itu banyak disebutkan di situ. Ya, ini atau di buku tanaman obat keluarga, sama penerbitnya sama Kementerian Kesehatan. Buku toga tanaman obat keluarga. Teh itu sebagai minuman obat keluarga yang bisa menghentikan diare. Kalau anak kecil bikin teh manis yang kental. Biasanya kalau saya menganjurkan itu yang segede ini nih, sekitar 400 cc ya. Gelas yang gede itu saya kasih kalau teh tubruk ya, yang pukan itu 1 ya, seandainya 1 gelas direbus sampai mendidih, kemudian taruh. Kalau pakainya kantong, biasanya kan ada yang ya teh kantong kan, teh celup ya, itu biasanya 5 saya anjurkannya 5 kalau anak-anak ya, 5. Kemudian kasih gula yang manis, kasih gula batu yang manis, atau kasih gula merah atau gula batu yang manis ya. Kemudian nanti diminumkan 2 sendok makan setiap sehabis BAB. Ini kalau minuman, tapi nggak ada di acuan sediaan herbal karena kalimatnya sediaan herbal. Yang sediaan herbal itu kan sebenarnya kelanjutan dari Permenkes 003 tentang sertifikasi jamu. Nah, ini nggak masuk ke situ karena ini minuman namanya. Ya, adapun acuan sediaan yang di acuan itu pakai daun jambu biji. Itu yang disebut sebagai obatnya. Kalau yang di herbal diare itu daun jambu biji, 3 pucuk daun jambu biji. Di apa nih? Tumbuk, kemudian diulek boleh, kasih garam dikit, garam kasar, seduh pakai air, kemudian diminumkan. Ya, dan bisa 3 kali sehari, bisa setiap habis BAB. Kasih minum ya, biar kemudian berhenti. Jadi boleh menggunakan sediaan herbal, yaitu tadi pucuk daun jambu biji dikasih garam dikit,
Boleh juga menggunakan minuman penghenti diare. Ya, yang tidak disediakan di acuan. Ya, ini teh manis kental tadi. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Ian di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam. Sensei, keluhan saya pada saat pulang kerja itu sering pusing dan badan terasa lemas. Ini apa solusinya, Sensei? Dan apakah benar pinang muda bisa untuk meningkatkan stamina pria, dan bagaimana meraciknya secara klasik? Syukron. Pulang kerja pusing. Ini kalau kerja, nah ini agak aneh, Kak. Harusnya kan rumahku adalah surga. Pulang kerja jangan pusing harusnya ya. Ini pulang kerja pusing. Sebenarnya yang paling gampang meningkatkan stamina pria kan jahit. Jahe. Iya kan, jahit terkenal digunakan untuk mengatasi gangguan kelemahan lemah letih lesu pria. Apalagi kalau pulang kerja pusing. Terasa pusing. Saya pernah ingat, saya punya ada orang, kenal orang, jadi pasien lah boleh dikatakan. Kalau dalam pengobatan boleh dikatakan pasien. Itu dia kalau habis sholat subuh, kalau mau pulang pusing, mau pulang pusing dia, pengantin baru. Oh gitu. Pengantin baru mau pulang pusing. Suaminya ini, teman saya ini, teman pasien berarti ya, karena dia keluhan ya. Kalau mau pulang pusing, soalnya dianya duda sudah lama, istrinya masih gadis. Ya kan, jadi dia kalau pulang itu harus muter-muter dulu. Biar sampai di rumah itu mandi berangkat kerja gitu. Jadi terekam gitu. Ini kan saya nggak tahu penyebab pusing kan harus dicari loh ya. Betul. Kan saya waktu itu ketika konsultasi, ntar dulu obatnya apa sih saya? Obat apa ini? Nah, kalau Anda pulang langsung berangkat pusing nggak? Ya enggak. Jadi dia pusingnya itu rupanya karena staminanya kan udah berkurang. Kalah lah ya sama istrinya. Jadi ketika ditagih dia pusing ya, makanya habis sholat subuh pusing dia, mau pulang itu ketika mau pulang udah pusing, makanya dia lari-lari lah, keliling-keliling komplek lah kata dia. Pokoknya dia begitu pulang langsung mandi, jam kerja itu udah telat itu. Makanya kalau udah begitu jadi kayak keburu-buru. Tapi kalau udah selesai udah keluar rumah udah nggak pusing. Ini kan yang mana nih pusingnya kan? Pusing lelah. Jahe tentunya. Jahe kan? Ya, tapi kalau pusing yang begitu dirembuk dulu dong. Kalau ada masalah ya kan. Ada hal yang membuat pusing itu emosional, faktor kejiwaan, selesaikan dulu. Jadi nggak bisa jahe itu menenangkan. Iya kan? Betul. Konflik itu nggak bisa ditenangkan. Itu konflik batin juga loh, jangan dikira. Jahe itu nggak bisa menenangkan. Setidaknya kalau memang pusing, lemah letih lesu, tadi juga kaitannya dengan stamina pria tadi ya. Betul. Yang dipertanyakan jangan-jangan pusingnya itu. Kan kita juga nggak tahu, karena saya juga punya pengalaman seperti itu. Saya juga kalau itu mah nggak usah dikasih obat. Saya bilang begitu. Yang jelas tidurnya jangan kemalaman. Kemudian jahe 2 ibu jari digeprek, lada 11 butir, kemudian kapulaga 3 rebus dengan air 1 gelas besar. Kemudian dikasih kopi sesuai selera, kasih garam sedikit, jangan banyak-banyak, prit gitu aja. Jangan keasinan, kemudian dikasih gula batu atau gula merah sesuai selera, ya kan. Jadi kalau biasanya sih saya nganjurkan gini, 11 butir lada keprek taruh gelas, yang gede itu yang 400 cc. Kemudian jahe 2. Kalau jahe merah ya cukup, kalau jahe imprit bisa 3 lah. Lebih sedap jahe imprit sih. Kalau jahe gajah bisa lebih banyak. Taruh, kalau jahenya kecil ya, kalau jahenya gede saya ibu jari ya 3 lah ya, boleh sesuai selera. Kemudian kapulaga 1, kapulaganya 3, 1, kapulaganya 3. Kapulaganya 3 keprek, masukin. Nah, kemudian kasih garam dikit, kasih kopi sesuai selera. Boleh pakai madu atau boleh pakai gula. Rebus air sampai mendidih. Habis itu dituangkan. Di gelas seduh. Habis itu diaduk, kemudian diminum pas mau tidur. Mudah-mudahan pas nanti pulang nggak pusing lagi gitu ya.
Demikianlah lebih kurangnya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk permudah urusannya. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya. Selanjutnya, Jazakallahu khairan Syekh atas jawabannya. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Syekh. Mengingat di musim ini itu masih musim panas menjelang musim kering, karena musim kering itu kemarin terakhir tanggal 12 Mei itu matahari di langit sebelah timur laut, melintas garis balik utara 17 derajat lintang utara, di mana bayangan orang di tengah hari panjangnya ada 3 kaki ke arah selatan. Biasanya kalau seperti itu orbitnya matahari berotasi sekitar 41 hari. Jadi periode satu matahari atau satu bulan di bulan ketiga ini itu biasanya di panas musim ketiga, panas periode ketiga ini itu biasanya berarti kalau hitungan musim, kalau musim itu dihitung dari musim semi, ini adalah musim yang ke-6 berarti. Tapi kalau dari hitungan Jawa dari Pranoto Mongso ya beda lagi ya, bukan musim ke-6 karena bahkan ini musim ke-12 berarti. Musim ke-12. Karena musim nanti tanggal 22 Juni itu biasanya kalau sudah matahari itu berubah, itu masuk musim Kaso atau musim pertama, di mana nanti kalau matahari itu masuk di belahan timur melintas garis balik utara 23,5 derajat lintang utara, ya itu berarti baru masuk musim kering. Dan biasanya di Jawa itu musim kering itu dianggap sebagai musim pertama, musim 1 ya, musim kering pertama. Kalau ini musim akhir ya, tapi kalau di dalam kesehatan disebut musim ke-6. Ya ini tanggal 12 Mei biasanya berakhir tanggal 21 Juni, di mana angin bertiup kalau siang saya rasakan tuh dari timur ke arah barat. Ini merupakan angin panas akhir ya, di mana hal ini bisa disebut sebagai kemarau walaupun ada hujan dan sebagainya. Dan secara umumnya cuacanya adalah cuaca yang kurang baik bagi kesehatan, dimana bagi orang yang rentan semenjak kecil itu mudah terserang sakit, maka biasanya angin timur ini itu menyerangnya adalah kepala, hati kemudian naik ke kepala, lambung kemudian naik ke kepala, kemudian juga batuk, bahkan menyerang paru hingga sampai radang karena anginnya angin panas, angin disertai dengan hembusan yang panas. Hati-hati terhadap saraf karena bisa jadi kaku. Kemudian otak dan jantung, karena otak kalau kekeringan bisa masalah, jantung kalau kepanasan juga bisa masalah. Para ahli memberikan nasihat, tetaplah ceria, puas dan bersyukur, jangan sedih dan jangan marah ya, pada intinya di musim-musim tersebut. Di dalam literatur kesehatan klasik disebutkan di mana musim panas itu ada 3 periode, merupakan masa vegetasi atau seluruh komunitas tumbuhan tumbuh subur, buah-buahan berbuah dengan maksimal. Merupakan masa peralihan di langit dan bumi, tidur pada malam hari dan bangun di pagi hari. Pada siang hari tidak akan lelah kalau kita tidur tidak kurang, bangun tidak terlalu siang, tidur tidak terlalu kemalaman, bangun tidak terlalu siang, maka tidak akan membuat tubuh kita menjadi lelah dan membuat hati tidak akan mudah marah. Bunga menjadi indah, membuat energi mudah keluar dan vital kita mudah keluar. Jika dikatakan yang disukai berada di luar, maka energi musim panas inilah caranya untuk tumbuh. Sebaliknya, jika ada faktor kesedihan, maka musim gugur akan terinfeksi malaria. Jika kita di musim panas ini ada beberapa permasalahan yang mengganggu kesedihan kita, hati-hati di musim gugur, kemudian bisa terkena serangan panas mendadak, panas baru. Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya tentunya. Entah itu sebagian disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawanya, bisa juga dari turunnya hujan, bisa juga dari hembusan angin, turun hujan di pegunungan, kemudian kirim ke lembah-lembah dan seterusnya. Atau pas sepertiga malam terakhir Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Ya. Dan turunnya penyakit, terkadang kita diuji dengan penyakitnya, terkadang juga kita kemudian diturunkan obatnya pada saat itu. Tetapi siapa yang menemukan alimau man alima wa jahlu man jahila, yang tahu dia tahu, yang tidak tahu dia tidak tahu. Makanya kita bahas tadi,
Yang kolesterolnya tinggi di rumah ada belimbing, yang nggak tahu alaihiman jahilah, tidak tahu ya tidak tahu. Betul. Yang tahu ya tahu, gitu ya. Oleh karena itu tetap saja seandainya pun tahu, maka dan dibutuhkan obatnya itu tepat sasaran. Seandainya kita sudah tahu ilmunya, obatnya juga tepat sasarannya, tetapi kesembuhannya tetap biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tepat dosisnya, tepat sasarannya, kemudian obatnya juga sesuai dengan musimnya dan sesuai dengan tabiatnya. Pokoknya 100% benar, nggak ada kekurangan, nggak ada kesalahan sedikit pun. Tetap saja kesembuhan bukan sama dengan sembuh, karena kesembuhan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kemudian berdoa kepada Allah. Saya dan sakit, saya rasa sama saja. Karena predikatnya tetap sakit ya hamba Allah. Itulah yang kita banggakan, menjadi hamba Allah, sakit dan sehat nggak ada ngaruh ya. Mudah-mudahan kita tetap menjadi Allah yang bersyukur atas apa yang diberikan Allah kepada kita, tetap ridho kepada apa yang Allah tetapkan kepada kita lewat nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan saya akhiri bila taufiq hidayah, alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum pada guru kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullah atas ilmu yang sangat bermanfaat. Demikian ikhwati Islam azakumullah, program Dapur Sehat Roja, peracik makanan lezat menjadi sehat. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam bagi kita semua. Dan bagi Anda yang diuji sakit oleh Allah, tetaplah bersabar, berikhtiar dan bertawakal karena kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM.